cracking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Dava Komputer, tempatnya belajar servis komputer. Pada video kali ini akan berbagi tutorial bagaimana caranya mengatasi laptop yang kadang-kala nyala sendiri ya. Jadi kadang-kala nyala sendiri, ketika dinyalakan ternyata tidak mau nyala. Mungkin teman-teman bisa menebak kira-kira kerusakannya apa ya. Kita coba shutdown terlebih dahulu ya. Jadi laptop ini tipenya adalah mereknya Lenovo. Ini Lenovo ya. Untuk seriesnya biasanya bisa dilihat di bagian bawah. Ini adalah Lenovo V14 IDL ya. Teman-teman mungkin bisa menebak ya, ketika laptop itu dinyalakan atau tidak bisa menyala, ketika tombol powernya jadi satu sama keyboard, itu indikator yang pertama adalah keyboardnya yang bermasalah. Dan kadang-kala ketika dinyalakan tidak menyala, nah itu juga bisa pengaruh. Dan ketika tiba-tiba nyala sendiri, nah itu juga ada indikator keyboardnya yang bermasalah ya. Jadi kadang-kala ini didiamkan ternyata tiba-tiba menyala sendiri ya. Beberapa waktu lalu malah ada timbul bunyi beep terus-menerus. Nah, bisa kita simpulkan yang bermasalah di sini adalah keyboardnya. Nah, sekarang akan kita bagikan tutorial bagaimana caranya mengganti keyboard dari laptop Lenovo ini ya. Ini keyboard yang baru sudah ready, tinggal kita tutup seperti ini dan kita posisikan laptopnya seperti ini ya teman-teman. Nah, tinggal kita mulai bongkar-bongkar di sini ya. Di sini ada beberapa baut yang harus kita lepas nanti agar bisa terbongkar. Dan ini adalah jenis tanam ya. Nanti akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk proses pemasangan. Mulai dari bongkar sampai masang butuh waktu yang lumayan lama biasanya kalau yang keyboard tanam ya. Langsung saja kita bongkar-bongkar dulu ya. Ya, obengnya sudah siap, bisa langsung kita mulai bongkar-bongkar di sini. Nah, untuk bagian case bawah itu sangat mudah dibuka, cuma yang paling lama adalah nanti di bagian sini ya. Jadi kita perlu membongkar semuanya karena keyboardnya berada di balik motherboard ini ya. Jadi harus kita bongkar semuanya ya. Yang pertama yang kita lepas di sini adalah bagian baterainya terlebih dahulu ya.
Sudah bisa ya, jadi sebenarnya memang sudah pernah ganti, jadi ini memang sudah pernah gantian dan bukan dari pabrikan hasilnya seperti ini. Sebelum kita pasangkan, ini kita bersihkan terlebih dahulu ya. Kita lanjutkan solder lagi ya.
Jadi tinggal melanjutkan saja ya. Jadi setelah ditutup kembali, kemudian dikunci, disolder kembali, tinggal dirakit kembali. Nah, mungkin saja untuk tutorial pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.